Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran pastry dan bakery di kelas 12 semester 2 ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pastry dan bakery untuk diet rendah gula. Apa itu diet rendah gula? Dengan diet yang penyakit diabetes. Nah, diet rendah gula itu diet yang digunakan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan gula tubuh, tetapi tidak boleh berlebihan. Nah, kunci dari diet ini yaitu mencegah peningkatan kadar glukosa dalam darah seseorang. Nah, jadi di sini diet rendah gula itu tidak atau bukan tidak mengkonsumsi gula sama sekali, tetapi mereka masih mengkonsumsi gula dalam kadar yang diatur agar tidak berlebihan. Nah, selanjutnya di sini asupan gula yang dianjurkan. Jadi asupan gula yang dianjurkan pada setiap orang itu 50 gram gula pasir atau 5-9 sendok teh atau 1,5 sampai 3 sendok makan per hari. Tapi terkadang kita itu tidak tahu berapa banyak gula yang sudah masuk ke dalam tubuh kita, karena gula itu diperoleh selain dari gula pasir juga bisa dari minuman yang kita beli, kemudian makanan yang kita makan, di situ juga terdapat gulanya. Selanjutnya, untuk asupan gula itu biasanya diperoleh dari yang pertama makanan pencuci mulut atau dessert, kemudian minuman manis, makanan olahan dan camilan ringan, gula buatan pengganti gula biasa. Nah, untuk di sini kita hanya berfokus pada makanan pencuci mulut atau dessert yang biasa, produk dari pastry dan bakery. Nah, kemudian untuk gula buatan pengganti gula biasa itu kalau di pasaran itu ada yang khusus untuk diet seperti gula diabetasol dan gula stevia. Nah, untuk kebutuhan gula untuk diet itu untuk laki-laki yaitu kurang dari atau sama dengan 9 sendok teh, dan wanita itu kurang dari atau sama dengan 6 sendok teh. Nah, kemudian apa sih hubungan pastry dan bakery dengan kesehatan? Hubungannya apa? Karena di masyarakat asumsi bahwa produk dari pastry dan bakery itu memiliki banyak kandungan yang tinggi gula, kemudian tinggi kalori, tinggi lemak, dan sebagainya. Jadi dari hal asumsi tersebut, produk dari pastry bakery itu tidak baik untuk dikonsumsi pada diet tertentu. Nah, untuk itu dari asumsi tersebut kita harus membuat produk pastry dan bakery yang sehat atau yang dapat dikonsumsi pula oleh orang yang sedang menjalankan diet. Nah, untuk itu kita harus memilih alternatif bahan tertentu untuk mengganti bahan dalam produk pastry bakery yang sesuai dengan diet yang digunakan. Ini hubungan pastry bakery dan kesehatan kita jabarkan lagi. Yang pertama, untuk produk pastry dan bakery itu biasanya kan yang dihasilkan memiliki kandungan gula, lemak, karbohidrat, dan kalori yang tinggi. Nah, kemudian dari produk-produk pastry bakery tersebut, jika kita mengkonsumsinya terus-menerus kan akan mendapat masalah pada kesehatan kita. Nah, karena produk tersebut dapat menyebabkan masalah pada kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan risiko lain-lain, sehingga kita harus menemukan sebuah solusi dan alternatif lain. Karena apa? Karena kesadaran hidup sehat dan hidup sehat dan selektif dalam memilih bahan alternatif untuk pembuatan produk pastry dan bakery. Jadi adanya kesadaran kita untuk memilih bahan-bahan yang lebih selektif
dan memilih bahan yang alternatif untuk membuat produk pastry dan bakery, sehingga produk itu bisa dikonsumsi sehari-hari tanpa menyebabkan masalah-masalah kesehatan. Nah, selain itu kita juga harus mengembangkan produk dari pastry dan bakery. Nah, pengembangannya ini diimbangi dengan yang tadi sudah saya bilang, dengan ragam protein, sayuran, serta buah pada produk pastry dan bakery itu sendiri. Oke, selanjutnya cara mengurangi kandungan gula dalam kue. Yang pertama yaitu menggunakan pemanis buatan. Jadi penggunaan gula pasir itu bisa diganti dengan pemanis buatan yang rendah kalori dan rendah gula. Atau alternatif lainnya bisa mengganti setengah resep gula dengan sedikit pemanis buatan sukrosa atau pemanis stevia. Nah, yang kedua, buah, yaitu gula juga dapat diganti dengan penggunaan buah-buahan yang manis seperti pisang, kemudian apalagi ada mangga gitu kan. Nah, buah-buahan manis ini bisa menjadi dasar untuk memberi rasa manis dan menggantikan gula, serta menambah flavor-flavor atau rasa-rasa dari kue yang dibuat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada keasaman. Nah, jadi dalam mengurangi kandungan gula dalam kue bisa juga dengan penambahan keasaman dengan cara menambahkan buah yang asam seperti lemon. Karena apa? Karena asam baik menurunkan indeks glikemik makanan yang berpengaruh terhadap kadar gula darah dalam tubuh. Dan yang terakhir itu tepung. Nah, tepung itu dalam pembuatan produk pastry dan bakery untuk diet gula bisa diganti dengan tepung gandum atau tepung oatmeal. Karena apa? Karena tepung gandum dan tepung oatmeal itu mengandung lebih banyak serat, dan serat itu dapat memperlambat penyerapan gula dalam tubuh kita. Banyak lemak, kemudian makanan yang mengandung banyak natrium, dan di sini juga ada makanan yang mengandung karbohidrat dan protein tertentu. Nah, yang terakhir di sini buah-buahan yang memang terlalu manis ya. Nah, makanan yang dianjurkan untuk diet diabetes atau diet gula, yang pertama ada sumber karbohidrat kompleks, kemudian ada sumber protein yang rendah lemak, dan sumber lemak dalam jumlah terbatas. Ini untuk karbohidrat kompleks, contohnya ada nasi merah, roti, mie, kentang, singkong, ubi, dan sagu. Kemudian untuk rendah lemak, di sini protein rendah lemak kita bisa menggunakan ikan, ayam tanpa kulit, biasanya ini bagian dada, kemudian susu skim, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Nah, untuk sumber lemak dalam jumlah terbatas itu, bentuk makanannya itu yang mudah dicerna. Nah, makanan yang diolah atau dipanggang dengan cara dikukus, direbus, dan dibakar. Beberapa jenis makanan yang dapat membantu gula darah stabil ada bayam, stroberi, brokoli, oatmeal, kayu manis, serta gandum. Sekian pemaparan dari saya atau materi dari saya mengenai produk pastry bakery untuk diet rendah gula. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.